Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester kami, yaitu progres tugas besar kami, di mana dalam progres ini kami sudah sesuaikan dengan hasil asistensi kami sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya sendiri, izinkan saya memperkenalkan eh, saya dan teman-teman saya. Yang pertama di sini Chelsea. Nah, saya sendiri Chelsea Atlantika Kiai dengan NIM 55142420. Selanjutnya ada teman saya Leni Asdianti dengan NIM 5514242004. Kemudian ada Nabil Simbuang dengan NIM 5514242034. Dan ada Alfasani Rido dengan NIM 5514242036. Dan ada Al dengan NIM 5514242032. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya sendiri. Sebelumnya saya share screen dulu. Sebentar. Sebentar. Oke. Lupa share screen. Nah, ini. Terus. Baik. Selanjutnya, eh untuk eh tapak dalam arsitektur tropis pesisir, kami memilih Tanjung Kramat sebagai objek penelitiannya. Selanjutnya, langsung masuk ke batas-batas tapak dan pembagian zonanya, di mana di sini batas-batas tapak terbagi, kita sesuaikan dengan orientasi. Itu di sebelah utara itu ada area hijau, kemudian laut itu berada di area di sebelah timur, kemudian untuk bagian selatan itu ada permukiman, dan bagian barat itu juga permukiman. Selanjutnya untuk pembagian zonanya ini kita bagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona darat, kemudian ada zona sempada pantai, yaitu eh, batas dari garis bibir pantai menuju darat itu disebut zona sempada pantai. Selanjutnya yang terakhir adalah zona laut yang sudah kita kategorikan berdasarkan ketiga warna ini. Lokasi tapak sendiri berada di Kelurahan Tanjung Kramat, Kota Gorontalo dengan luas lahan 1 hektar. Selanjutnya di sini ada data existing, yaitu jenis bangunan yang sudah ada di tapak. Di sini ada tempat ibadah, yaitu masjid, kemudian ada rumah warga, ada parkiran sebagai servis, kemudian ada juga di sini gazebo dan tangki penyimpanan air. Kemudian di sini bisa dilihat bagaimana struktur dari rumah-rumah yang ada di lokasi atau di tapak ini. Di sini ada pondasinya itu kalau tidak salah ketinggiannya di antara 20 sampai 80 cm. Kemudian ini ada atap-atap yang digunakan. Kemudian ada material atap, ini rata-rata menggunakan seng atau asbes. Kemudian di sini ada tanggul dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Di sini juga ada pondasi menggunakan pondasi batu kali, dan rata-rata sudah rumahnya sudah berbentuk menggunakan plat beton. Baik, selanjutnya ada tata guna lahan. Untuk tata guna lahan ini dibagi lagi, kita zoning lagi, di mana garis kuning sendiri adalah batas tapak, kemudian yang bagian hijau adalah hunian pesisir, kemudian warna biru adalah fungsinya lebih ke fungsional, kemudian untuk yang putih sendiri adalah tempat ibadah. Jadi penataan lahan di Tanjung Kraman difokuskan pada penempatan area sesuai fungsi kawasan. Bagian tepi pantai digunakan sebagai area aktivitas nelayan seperti tempat sandaran perahu dan juga akses ke laut. Area yang lebih tinggi digunakan untuk permukiman, serta masjid pada area selatan tapak digunakan sebagai tempat ibadah. Selanjutnya untuk hidrologi akan dijelaskan rekan saya, Leni Asdianti, dipersilakan.
Baik, untuk hidrologi, sumber air bersih di kawasan ini sangat terbatas. Jadi air tanah cenderung asin karena intrusi air laut sehingga tidak dapat digunakan untuk dikonsumsi. Kemudian untuk akses air bersih hanya bergantung pada PDAM yang mengalir sekitar 3 jam per hari. Kondisi ini membuat banyak warga menampung air PDAM dalam bak besar atau tandon sebagai cadangan harian. Untuk menambah ketersediaan air, warga juga memasang penampung air hujan sederhana pada atap rumah yang digunakan untuk kebutuhan non-minum maupun sebagai cadangan saat distribusi PDAM terhenti. Kemudian untuk sistem drainase pada kawasan ini mengalirkan air permukaan langsung menuju ke laut. Hal ini ditunjukkan kalau pada skema itu ada di garis putih. Kemudian namun aliran ini sering membawa sampah rumah tangga sehingga memperparah pencemaran pesisir. Saluran tangka dan tidak terencana dengan baik menyebabkan genangan lokal ketika hujan bersamaan dengan pasang tinggi. Karena air sulit kembali ke laut. Secara keseluruhan, karakter hidrologi kawasan ditandai dengan keterbatasan air dan paparan tinggi terhadap pasang. Kemudian lanjut ke topografi. Dikarenakan kontur tanah yang cukup signifikan, kami mengambil solusi mohon maaf ini untuk topografinya. Nah, jadi di gambar sudah dijelaskan. Jadi dikarenakan kontur tanah yang cukup signifikan, jadi kami mengambil solusi seperti pada gambar di samping dengan memaksimalkan atau menerapkan potensi kontur yang disesuaikan dengan kegunaan sesuai dengan konsep yang dipilih yaitu rumah nelayan. Kemudian untuk kontur dalam lahan atau kawasan ini juga dalam cukup tinggi, di mana dalam kawasan ini sangat berpengaruh terhadap jalur air untuk dimanfaatkan menjadi drainase di beberapa area. Kontur atau ketinggian tanah naik cukup signifikan, yaitu berkisar 00,0 sampai 21,0 mdpl. Kondisi tanah dalam tapak tersebut terbilang cukup buruk, dikarenakan didominasi oleh pasir dengan akibat bangunan harus dibangun sesuai dengan elevasi yang cukup tinggi yang standarnya berkisar 30 sampai 80 cm. Baik, selanjutnya untuk sirkulasi akan dilanjutkan rekan saya, Alfa Sanirido, dipersilakan. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi pada kawasan pesisir yang kami ambil ini. Jadi, untuk sirkulasi sendiri, pertama itu ada jalan sirkulasi besar atau sirkulasi utama yang ada di tengah, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian bercabang menjadi sirkulasi antar rumah, seperti yang terlihat pada gambar itu. Sirkulasi ini cenderung sempit karena berbatasan antara rumah dengan rumah. Next. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang klimatologi dari kawasan pesisir ini. Bisa dilihat pada gambar bahwa gambar tersebut menunjukkan bagaimana arah matahari dari pagi hingga sore.
serta bagaimana angin masuk ke dalam kawasan tersebut. Karena kawasan ini terbilang cukup panas, kami mengambil solusi berupa vertical garden. Jadi, vertical garden itu adalah sebuah tanaman sayur yang ditempatkan pada dinding rumah yang menghadap timur. Penataan ini memanfaatkan cahaya matahari pagi yang cukup, tapi tidak terlalu panas, sehingga tanaman tumbuh optimal dan membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah. Selain berfungsi sebagai peneduh alami, vertical garden juga dapat digunakan sebagai sumber kebutuhan sayuran harian, yang membuat solusi ini cocok untuk kawasan nelayan karena tidak memerlukan lahan yang luas serta mudah dirawat dan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Selanjutnya untuk vegetasi akan dijelaskan rekan saya Fadli Alfalah di Persahan. Jadi kita lanjut ke vegetasi. Vegetasi kawasan Tanjung Keramat memiliki vegetasi seperti pada kawasan pesisir lainnya, yaitu seperti pohon kelapa, pohon pisang, semak-semak, serta pohon-pohon besar dengan daun lebat yang berfungsi sebagai penahan angin serta memberikan keteduhan. Strategi perbaikan tanaman mangrove bakau di sepanjang garis pantai Said direncanakan sebagai langkah mitigasi terhadap dampak pasang surut dan erosi. Vegetasi bakau berfungsi sebagai pelindung alami yang menahan gelombang dan arus laut sekaligus menstabilkan sedimen di pesisir. Dengan adanya penanaman bakau, Said tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik dari abrasi dan kenaikan muka air laut, tetapi juga meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan habitat biota laut. Lanjut. Jadi kita lanjut sosial ekonomi. Said pesisir ini diambil oleh tiga kepala keluarga dengan total sekitar 100 jiwa, mayoritas penduduk sekitar 90% bermata pencarian sebagai nelayan. Sementara sisanya bekerja sebagai aparatur sipil negara atau PNS. Struktur sosial dan ekonomi masyarakat sangat terkait dengan aktivitas laut sehingga pengelolaan kawasan pesisir harus mempertimbangkan keberlanjutan mata pencarian nelayan, akses terhadap sumber daya laut, dan fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk infrastruktur, konsep, dan evidence akan dijelaskan rekan saya Nabil Sumbuang di Persahan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang infrastruktur di kawasan ini, yang dimana kami lebih tepatnya memakai infrastruktur yang berupa pusat penanggulangan sampah. Dan infrastruktur sendiri itu diambil dikarenakan kami mendapatkan informasi terkait dengan sampah impor dari desa sebelah karena arus laut yang mendorong limbah mengapung masuk ke garis pantai. Nah, solusi ini diambil dikarenakan kami anggap paling efektif untuk pemasangan floating debris trash boom, yaitu penghalang terapung yang dipasang pada jalur masuk untuk menahan sampah di tengah perairan. Yang kedua, kami memakai infrastruktur reverse osmosis atau RO, yang dimana terbilang cukup mahal untuk dipakai pada kawasan ini dikarenakan kawasan ini memiliki keterbatasan ekonomi. Tetapi untuk jaga-jaga, kami memakai reverse osmosis sebagai solusi di mana air pokok masyarakat hanya bergantung pada air eksternal seperti PDAM yang terbilang sangat tidak efektif untuk masyarakat dikarenakan jangka waktu yaitu 3 jam. Untuk air bersih itu tidak menjangkau untuk para masyarakat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan air bersih dari PDAM. Nah, yang kedua, kami akan menjelaskan tentang konsep yang kami buat. Jadi konsep yang kami buat itu memiliki konsep rumah tropis yang menggantikan sirkulasi menjadi lebih komprehensif atau lebih luas. Bangunan yang diambil akan ditambahkan vertical garden untuk memanfaatkan udara dan cahaya bagi pengguna hunian di tapak tersebut. Nah, teman-teman pasti berpikir,
kalau kami memakai vertical garden dengan alasan yang jelas, kami akan memberikan suatu evidence yang bisa menguatkan konsep ini. Nah, konsep ini itu didukung dengan beberapa konsep dasar sebagai solusi penghijauan, di mana taman vertikal itu hadir sebagai solusi untuk menciptakan ruang hijau di area sempit. Dengan struktur khusus dan teknologi irigasi modern, taman ini cocok untuk lingkungan perkotaan yang padat, seperti kota yang saya ambil yaitu Jabodetabek di Surabaya dan Medan lain-lain. Nah, ketika kami membahas tentang konsep dasar, pasti akan timbul suatu manfaat vertical garden untuk lahan terbatas. Nah, vertical garden untuk lahan terbatas sendiri itu menawarkan banyak manfaat yang membuat semakin populer, dari lingkungan hingga estetika. Baik, mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang manfaat vertical garden untuk lahan terbatas. Jadi saya ulangi, vertical garden itu menawarkan banyak manfaat yang bisa membuat vertical garden itu semakin populer, dari lingkungan hingga estetika, dan berikut penjelasan lebih lengkapnya. Nah, ketika kami membahas tentang manfaatnya, kami pasti membahas tentang solusi penghijauan di lahan sempit. Dan jika kamu tinggal di apartemen atau rumah dengan lahan terbatas, vertical garden itu adalah pilihan ideal. Dengan memanfaatkan dinding kosong, kamu bisa menciptakan taman hijau yang segar tanpa memakan banyak ruang. Dan contohnya itu diambil pada permaculture building yang diambil dari blok Juleka Taylor Arsitektur, yang dimana bangunan ini itu menerapkan tema permakultur, yang dimana permakultur sendiri itu menerapkan beberapa potensi dari vertical garden itu sendiri. Nah, dengan pemaksimalan elemen sinar matahari dan dengan bangunan, potensi permakultur diterapkan untuk membuat masyarakat Tanjung Keramat agar bisa lebih mandiri terkait dengan pengambilan pangan secara individu. Masyarakat bisa membagi dua sumber pangan agar bisa memaksimalkan ekonomi terhadap masyarakat di kawasan itu sendiri. Bangunan ini dipakai karena konsep kami itu sangat berkaitan erat dengan potensi-potensi yang ada pada konsep yang kami buat sebelumnya. Dan itu sedikit jelas yang bisa kami buktikan bahwa konsep dari permakultur ini itu bisa memuat pada kawasan tersebut. Baik, itu saja presentasi kami mengenai UAS dari mata kuliah arsitektur tropis pesisir, di mana yang menjadi objek pengamatan atau studi kami yaitu pada Tanjung Kramat. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.